Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, jangan malu memulai dari nol. Jangan putus asa hanya karena pernah jatuh. Dalam pandangan manusia, kamu bisa dianggap gagal. Tapi di sisi Allah, bisa jadi kamu sedang menapaki jalan para kekasihnya yang selalu jatuh tapi tidak pernah berhenti bangkit. Dalam kesempatan yang baik ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 alasan mengapa Allah mencintai hamba yang bangkit, meski sudah gagal. Tonton sampai akhir, saudaraku, karena bisa jadi inilah waktu terbaik bagimu untuk tidak lagi takut memulai. Dan siapa tahu, bangkitmu hari ini adalah awal dari cinta Allah yang tak pernah ingin melepaskanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan sholawat terbaik Anda di kolom komentar. Semoga setiap sholawat yang kita panjatkan menjadi syafaat di hari akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang takut memulai kembali bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena rasa malu, kecewa, dan luka yang belum sembuh. Mereka berkata dalam hati, "Aku sudah gagal, aku sudah terlalu kotor. Mungkin Allah tak lagi menerima aku." Tapi saudaraku, justru dalam jalan rohani, orang-orang yang paling dicintai Allah bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang bangkit setiap kali terjatuh. Karena Allah tidak mencari kesempurnaan, tapi kejujuran dalam perjuangan. Dalam Al-Quran, Allah tidak memuliakan orang-orang yang selalu benar, tapi orang-orang yang bertobat. Bahkan, jika mereka sebelumnya berdosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat." Hour of Tirmidzi. Maka jangan tertipu oleh bisikan setan yang mengatakan, "Kamu tidak layak kembali." Justru saat kamu merasa paling kotor, itulah saat hati paling siap dibersihkan. Allah mencintai hamba yang terus berjuang meski pincang, yang tetap datang meski tertatih, yang tetap berdoa meski merasa tidak pantas. Karena itulah bentuk cinta yang sejati, tetap kembali meski tak sempurna. Bangkit dari kegagalan bukan hanya soal tekad, tapi soal keimanan bahwa kita yakin Allah Maha Penerima Taubat, dan setiap langkah menujunya tak akan pernah sia-sia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang terus memilih bangkit meski berkali-kali disakiti oleh dirinya sendiri. Ia tidak berputus asa karena ia tahu rahmat Allah lebih luas dari dosanya dan harapan kepada Allah lebih berharga daripada penyesalan yang membunuh semangat. Inilah hamba yang dicintai bukan karena sempurna, tapi karena ia jujur dalam upaya untuk kembali. Saudaraku, inilah 5 alasan mengapa Allah mencintai hamba yang bangkit meski sudah gagal berkali-kali. 1. Bangkit setelah dosa itu lebih dicintai daripada beribadah dengan sombong. Banyak orang takut pada dosa. Tapi lebih bahaya lagi jika kita takut dosa, lalu justru tidak berani kembali. Padahal, justru yang jatuh lalu bangkit, yang menangis lalu bertobat. Itulah yang sangat dekat dengan cinta Allah. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi yang tahu caranya pulang. Dan seringkali orang yang baru pulang itu jauh lebih lembut hatinya daripada yang merasa sudah lama di jalan iman. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri sampai lupa bahwa Allah lebih sayang dari yang kita kira. Satu dosa memang menyakitkan, tapi bisa jadi itu jalan untuk mengenal Allah lebih dalam lewat tangisan, lewat rasa malu, lewat pengakuan bahwa kita ini lemah. Sedangkan ibadah yang dibungkus kesombongan justru mengeras seperti batu. Maka jangan bandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Yang jatuh bukan berarti hina. Justru seringkali yang pernah jatuh akan lebih bisa memahami luka orang lain. Ia tidak mudah menghakimi karena pernah di titik rendah. Dan itulah yang membuatnya dekat dengan rahmat Allah karena hatinya lembut dan tahu betapa berharganya 1 detik kejujuran di hadapan Tuhan. 2. Karena Allah mencintai hamba yang tidak menyerah mencarinya. Banyak yang merasa lelah karena jatuh berulang kali dalam dosa. Tapi ketahuilah lelahmu itu justru bukti bahwa kamu belum menyerah mencarinya.
setiap kali kamu beristighfar meski habis berbuat dosa, setiap kali kamu bangkit meski gagal lagi, itu semua adalah jejak seorang hamba yang dicintai. Allah tidak menuntutmu untuk sempurna, tapi Allah mencintaimu saat kamu tidak berhenti melangkah menujunya. Seringkali kita malu untuk kembali karena merasa tak pantas. Tapi justru rasa malu itu adalah awal dari penyucian. Allah tidak menutup pintunya bagi yang datang dengan tulus meski kotor. Bahkan semakin dalam luka hatimu saat kembali, semakin lembut pula cara Allah menyambutmu. Karena Dia tahu kamu tidak datang dalam keadaan suci, tapi kamu datang dalam keadaan rindu. Jangan biarkan kegagalan membuatmu menjauh dari Allah. Justru kegagalan adalah pintu yang membawamu lebih dekat, lebih rendah hati, dan lebih memahami siapa sebenarnya dirimu. Bukan orang suci, tapi seorang pencari. Dan Allah sangat mencintai pencari yang tidak pernah menyerah. Meski jalannya lambat, meski langkahnya gemetar, tapi hatinya tetap menuju cahaya. 3. Karena dalam kegagalan tersembunyi rasa butuh dan tawakal yang murni. Dalam kegagalan ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun kecuali Allah. Ketika semua rencana runtuh, ketika harapan manusia mengecewakan, disitulah seseorang mulai belajar menggantungkan hati sepenuhnya kepadanya. Ia tidak lagi sombong dengan usahanya sendiri, tidak lagi sibuk mengandalkan logika semata. Ia tahu kali ini ia butuh Allah, bukan sekadar tahu dari ilmu, tapi karena rasa yang muncul dari kejatuhan yang dalam. Tawakal sejati seringkali tidak lahir dari keberhasilan, tapi justru dari titik nadir, dari doa yang diucap dengan air mata, dari sujud yang basah karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan di saat seperti itu, ketulusan dalam berdoa pun berubah. Tak lagi dibuat-buat, tak lagi sekadar lisan, ia datang dari lubuk hati terdalam yang tahu bahwa satu-satunya harapan tinggal pada Tuhan. Mereka yang pernah gagal dan bangkit tahu betapa berharganya pertolongan Allah. Dan justru karena pernah remuk, ruhaniahnya tumbuh, hatinya jadi lebih lembut, doanya jadi lebih hidup, dan jiwanya jadi lebih terarah. Maka jangan remehkan kegagalan. Bisa jadi itu cara Allah mencabut kesombonganmu agar kamu kembali kepadanya lebih ikhlas, lebih jujur, lebih utuh. 4. Karena jalan wali-wali Allah penuh jatuh bangun, bukan lurus dan mudah. Jalan para nabi dan wali bukanlah jalan yang selalu lurus dan mulus. Bahkan mereka yang paling dicintai Allah pun diuji dengan luka, pengkhianatan, kesepian, dan penolakan. Nabi Musa pernah ditolak kaumnya sendiri. Nabi Yunus sempat meninggalkan kaumnya karena kecewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, difitnah, dilempari batu di Taif, tapi mereka tak berhenti. Mereka menangis, berdoa, bersabar, lalu melanjutkan langkah dengan hati yang lebih dalam dan jiwa yang lebih kuat. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi hamba yang terus kembali. Justru jatuh bangun, itulah tanda bahwa seseorang sedang dalam proses menuju kedekatan hakiki. Karena orang yang jatuh lalu bangkit sedang memurnikan niatnya, sedang belajar sabar, sedang ditempa keikhlasan. Di balik setiap kegagalan yang diterima dengan sabar, tersimpan ilmu yang tidak bisa dibeli dan kedewasaan rohani yang hanya bisa didapat lewat pengalaman pahit. Jadi, jangan malu kalau hidupmu tidak selalu lurus. Jangan putus asa kalau kau sering jatuh. Karena jika engkau terus bangkit, kau sedang berjalan di jalan yang pernah dilalui para nabi. Kau sedang meniti jejak para kekasih Allah. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba yang terus melangkah meski tertatih menuju Tuhan. 5. Karena Allah melihat usaha bukan hasil akhir duniawi, Allah tidak menilai hidup kita dari seberapa cepat kita sampai, tapi dari arah mana kita melangkah. Dalam pandangan manusia, gagal itu memalukan, tapi dalam pandangan Allah, bisa jadi kegagalan itulah yang membuat seseorang lebih dekat, lebih lembut hatinya, dan lebih sering menyebut namanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah tidak pernah menjanjikan keberhasilan dunia untuk semua orang. Tapi Dia menjanjikan bahwa setiap usaha akan dicatat dan tak akan sia-sia. Seringkali kita terlalu sibuk menghitung hasil. Berapa yang tercapai, seberapa besar keberhasilan, seberapa tinggi pencapaian. Tapi Allah justru melihat niat di awal
sabar di tengah, dan keikhlasan di akhir. Bahkan langkah kecil yang tertatih karena ingin berubah jika diniatkan karena Allah bisa lebih berat timbangannya daripada prestasi besar yang penuh ria. Maka jangan remehkan perjuanganmu hari ini walau hanya sedikit demi sedikit. Setiap malam yang kau lewati dengan air mata, setiap doa yang kau panjatkan meski belum dijawab, setiap kebaikan kecil yang kau lakukan diam-diam, semuanya disimpan oleh Allah dengan sangat halus dan penuh cinta. Karena di matanya bukan tentang seberapa hebat kau terlihat di dunia, tapi seberapa jujur dan sabar kau mencintainya. Bahkan saat dunia tidak berpihak padamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada langkah kecil jika itu menuju Allah. Bahkan jika hari ini kau hanya bisa menangis dan mengucap, "Ya Allah, aku ingin kembali," itu sudah cukup untuk mengguncang langit. Jangan ukur dirimu dengan standar dunia. Ukur keikhlasanmu bertahan di jalan yang berat ini. Karena di saat semua orang memilih menyerah, engkau masih mencoba bangkit, dan itu sangat mulia di sisi Allah. Jangan malu memulai dari awal meskipun ini adalah kesekian kalinya. Allah tidak pernah bosan menerima hamba yang kembali. Bahkan jika dosanya setinggi langit. Dunia mungkin sudah lelah mendengar ceritamu, tapi Rabb-mu tidak pernah lelah menanti sujudmu. Yang Allah cari bukan siapa yang tidak pernah jatuh, tapi siapa yang tidak pernah putus asa dalam kembali. Kadang saat langkah kita terasa lambat, hati kita jadi lebih dalam dan justru dari sana muncul kedekatan yang tak bisa dibeli oleh prestasi apapun. Teruslah melangkah meski kecil, meski pelan. Karena mungkin satu langkah itulah yang menumbuhkan cinta Allah dalam hatimu. Dan ketika cintanya turun, seluruh luka, gagal, dan kecewa akan berubah menjadi cahaya. Apakah kamu sedang mencoba bangkit dari kegagalan? Tulis di komentar. Ya Allah, kuatkan langkahku meski dari nol. Jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan menujumu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tafsir Hidayah. Karena bisa jadi satu video ini menjadi suluh bagi mereka yang hampir padam harapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.